Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in min al-awliya wa sahaba wa salihin wa tabi'in masakin fid-din Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa Sayyid ila Syekh Muhammad Ali al-Subuni wa al-Imamain Jalilain Imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bi madadihim wa fadha alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah Al-Maidah. Ayatnya kemarin ayat ketiga. Tinggal ujungnya belum selesai, kurang sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusub وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Hurimat alaikumul maitatu wad-dam. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Walahmil khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Juga daging babi haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan apa yang disembelih karena selain Allah hukumnya haram. Jadi sesajen itu hukumnya haram, tak boleh dimakan. Membeli lembu untuk dilarungkan ke laut itu haram dimakan, karena bukan karena Allah tapi karena untuk jin. Wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah. Hewan yang munkhaniqah yang mati kejepit, wal mawqudah yang mati karena dipukul. Makanya kalau nggak ada ini, nggak ada syariat, kita mungkin nak apa nih? Kalau nak kepingin makan daging
daging kambing, kalau nggak ada aturan agama ini, mungkin kalau tak ada, mungkin kambing itu aja kita pukul aja pakai kayu, kepalanya, krak, mati dah, ya kan? Makanya siapa yang ngajarin nyembelih? Di syariat Islam, syariat Islam. Karena di dalam menyembelih itu jelas banyak sekali manfaatnya. Karena menyembelih itu kan mengeluarkan darahnya jadi keluar. Kalau dipukul aja beku di dalam darahnya, sebagai mati kejepit dan sebagainya. Itu kan di situ ada mudarat pasti. Segala yang diharapkan oleh syariat itu pasti mudarat, pasti tak bagus. Kalau tak percaya, makan bangkai coba. Auzubillah, aku suruh salah nanti ini pulang kira aku juru makan. Bukan cobalah maksudnya ini. Kalau umpamanya aku tak suruh, umpamanya orang makan bangkai, itu mesti dia akan mendapatkan hal-hal yang tak baik pada dirinya, mesti. Makanya ayam itu pun harus betul halal. Maksudnya bukan hanya sekedar dimakan halal, tapi bagus untuk badan. Kadang-kadang jangan menjadi orang yang menjual bangkai. Jangan, dosa luar biasa. Yang jujur aja, yang dah mati tak kena sembelih jangan dijual, atau yang disembelih tidak syar'i ya jangan dijual. Rugi resiko daripada dosa ngasih makan orang bangkai. Ayam masukkan dalam kotak, pesan 100 mati 5, tapi yang dipotong tetap 100. Nah ini masalah. 5 ekor berapa rugi awak? Nah ini masalah. Jangan sampai macam gitu. Yang kadang-kadang nyembelihnya itu asal-asal aja, pegang ya, asal-asal nyembelihnya. Jadi saya bukan katanya, karena saya itu tahu sendiri, maksudnya melihat sendiri itu terjadi. Sebelum digoreng pernah jumpa, setelah digoreng pun pernah jumpa. Sebelum digoreng biasalah kita yang pergi pasar, kalau nak beli ayam tengok lehernya dulu. Jadi sembelihan ini syar'i tidak, maksudnya ini sah tidak, nadinya putus atau tidak. Ini kadang-kadang kita ni jadi orang tu macam mana tanya, bila mungkin nak cepat-cepat gitu. Jadi kita bilang yang ini, tengok mak lehernya, nadinya cuma luka aja, lubang aja nadinya, dia tak putus. Itu berarti bangkai. Nah, itu tak boleh dimakan. Dan itu bukan kata orang, kita tuku sendiri. Habis itu malaslah kita nak beli sama dia. Dikira orang kita, tapi ternyata macam itu pula juga. Dan ketika dikomplain, cuma diambilkan kita ini ayam yang lain, tapi okey sembilannya okey. Tapi yang itu tetap dijual ke orang lain, kan kurang ajar namanya. Kurang ajar. Jadi tak disembunyikan dia dibuang apa tak. Ini seekor riba apa duit, dijual lagi ke orang lain yang tidak hati-hati. Nah ini satu. Ini yang mentah. Yang masak pernah juga beli ayam goreng. Tak perlulah sebutkan tokonya, warungnya. Dan itu terkenal. Maksudnya kalau di tempat kita ini kita masuk ngetren tadi, kalau kita sebut namanya mesti tahu orang. Jadi beli ayam goreng ada paha, ada apa? Kan ada paha, ada dada, ada kepala, leher ke atas. Dah beli pun masuk, langsung makan situ. Dapat palu sama lehernya tu cuma luka saja, dilukain saja leher, nadinya masih tetap ada di situ. Ini kan nomor satu, kalau dia memang beli berarti dia tidak hati-hati. Yang jelas orang ini tidak akan punya kehati-hatian, tidak punya kehati-hatian. Itu yang ketahuan yang semua itu. Beli pun harus hati-hati. Kalau untuk dijual di warung sendiri, dia berarti belinya tuh tak hati-hati juga, tidak diperiksa dulu, kemudian dijual sampai digoreng dia sampai masak,
ternyata itu tidak syar'i sembelihannya. Dan kalaulah itu sudah menjadi bangkai, maka seluruh ayam yang digoreng di tempat yang sama berarti kan ayam digoreng di minyak bangkai, berarti jadinya najis semuanya. Sekarang umpamanya contoh ini, kita beli minyak goreng banyak, goreng, kemudian ada ayam mati satu, kita potong-potong, kita goreng, kan? Dah masak nih. Terus ayam berikutnya kita goreng macam mana? Tentu ini sudah minyaknya minyak yang najis untuk menggoreng bangkai. Jadi otomatis yang kalau dah gitu ini berarti bukan yang di depan saya aja, itu semua yang digoreng bersamaan saat itu berarti terkena imbas. Nah, ini pemilik kedai makan ini pun harus hati-hati. Asal beli aja, yang jual hati-hati. Itu semuanya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngasih orang bangkai jual lagi, duitnya haram. Menjual bangkai hukumnya haram, duitnya menjadi haram. Jangan cuma sayangannya seekor nih, kalau dia 1,5 kilo berarti sekitar 100.000 lebih, 120.000, 100.000. Mas, berapa kok 100.000 pula? Ya kalau 40, berapa sekilo sekarang ayam, Bang? 40? Ada? Anggaplah 2 kilo kan, 80.000. Hilang duit aku 80.000. Tapi Anda menjual pun dapat 20.000 itu duit, 80.000 itu duit haram. Hati-hati, haram semuanya. Ibaratnya orang jual bangkai, mana tak haram duitnya? Dikira yang haram itu cuma judi saja, babi, anjing, itu aja. Ayam yang bangkai disembelih secara syar'i dijual pun hukumnya haram, duitnya pun haram. Dimakan untuk anak bini pun jadi tak bagus. Wal mutaraddiyah, hewan yang jatuh terus mati. Wan natihatu, hewan yang mati karena tanduk adu domba atau peradu dia mati, itu juga haram. Otomatis sebenarnya yang tidak disembelih itu semuanya hukumnya haram. Yang disembelih pun karena kalau selain Allah juga hukumnya haram. Kan ada sih sembelih, contoh ayam, nggak usah harus kambing, ayam lah, ayam. Ada sebagian orang menyembelih ayam warna hitam semua atau putih semua, kan? Untuk ini boleh dah, bukan karena Allah, karena untuk sebagai apa namanya ini, semacam sesajen gitulah. Itu haram, ayam sudah jelas. Jadi apa sajalah yang untuk bukan selain Allah, mau ayam ke mau apa, haram. Lembu zaman dulu membeli untuk dilarungkan ke laut. Wa ma akala sabu illa ma zakaitum, dan hewan yang dimakan oleh hewan yang buas kecuali yang kalian sempat untuk menyembelihnya. Pada saya sudah sampaikan, yang masih hewan ini masih punya hayat mustaqirrah, yaitu hewan itu masih kalau dibiarkan dia belum mati. Sampai besok cuma terluka pahanya ke mananya ke, dibiarkan masih mati. Kalau dia dah kelepar 5 menit lagi mati, disembelih tetap bangkai, hukumnya haram dimakan. Karena tidak disembelih pun dia mati, sudah jelas. Tapi kalau kakinya, pahanya patah, tak masalah, disembelih mesti halal. Dibiarkan dia masih hidup terus, cuma patah kakinya. Wa madzubi halan nusuk, dan hewan-hewan yang disembelih atas nama berhala-berhala. Sama kan? Kalau dulu berhala, kalau sekarang orang nih ya ada kayak model-model gitu juga, tapi bukan berhala. Tak dekat pokok apa, tak dekat batu apa, gitu kan? Itu tak boleh, haram. Wa antastaqsimu bil azlam, dan kemudian orang ini
Dia pakai undian, mengundi sesuatu untuk melakukan sesuatu, lakukan apa tidak, lakukan apa tidak. Dia ada macam undian namanya azlam dulu. Dia bentuknya persisnya entah seperti apa, dia semacam katanya tidak ada bulunya, tidak ada apanya. Ini kok apa namanya ini? Seperti busur panah, tapi tak ada kerisnya, yang ada bulunya tuh. Nah, kemudian tak ada talinya, persisnya bentuknya walau alam. Intinya itu dia ada 7, jumlahnya ada 7. Waktu itu di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ditaruhnya. Jadi dia model pakai macam undian lagi tuh. Kalau ini jatuhnya ini berarti jangan lakukan. Kalau ini yang jangan, ini lakukan. Ini yang semacam undian lah, tapi pakai macam itu. Itu juga tak boleh. Zalikum fisq, itu semua adalah kefasikan, fasik, tidak boleh. Al-yawma ya'isal ladina kafaru wa nazala bi Arafah am hajjatul wada. Al-yawma ya'isal ladina khurujun an ta'ah. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Hari ini Arafah. Ayatnya turun di Arafah, di haji wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW. Surat Al-Maidah ayat 3. Itu disebut ayat, sebetulnya tidak terakhir, sangat tepat sudah akhir, ya, masih ada yang terakhir sekali. Wa nazala bi Arafah am hajjatul wada. Itu al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini, yaitu pada hari Arafah, pada waktu itu pas haji, orang-orang kafir putus asa dari agama kalian, antara taddu anhu ba'da ta'im bidzalik lima ra'au min quwwati. Jadi pada hari ini, kata Rasulullah, orang-orang kafir dah putus asa dengan agama kalian. Maksudnya apa? Dia sudah putus asa, tak bisa lagi mempengaruhi orang-orang muslim untuk balik murtad lagi. Dah tak bisa kan. Orang-orang Islam ni kuat betul sudah. Tak bisa kita nak usahakan macam mana dia balik kafir lagi, tak bisa sudah. Ini yang dimaksud dengan al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Maka kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Takut tu sama Allah, jangan sama mereka, orang-orang kafir. Mereka dah tak bisa lagi mengaruhi orang Islam suruh murtad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini di Arafah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, akamahu wa faraidahu, hukum-hukumnya, fardu-fardunya. Falam yanzil ba'daha halal wala haram. Dan tidak turun setelah ayat ini lagi masalah halal dan haram. Finish. Jadi ayat al-yawma akmaltu lakum ini, setelah ayat ini ada turun ayat lagi, tapi tidak ada urusannya lagi dengan halal dan haram. Maksudnya hukum-hukum sudah komplit semua pas pada waktu itu di Arafah. Dah komplit semuanya, ya. Masalah hukum-hukum halal haramnya dan sebagainya dah komplit. Falam yanzil ba'da halal wala haram. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan bagi kalian nikmatku bi ikmalihi wa qila bi dhuhri Makkah aminin. Dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, yaitu sebagian pendapat ulama mengatakan maksud nikmat bisa masuk ke Mekah dalam keadaan aman. Dulu hijrah dimusuhin, kemudian Islam maju di Madinah, kemudian sampai haji wada bisa masuk ke Mekah dengan keadaan aman, ya. Sudah Fathu Makkah, sudah sempurna, sudah sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Faman iturra bi makhmasatin, balik ke atas lagi. Barang siapa yang darurat
bima khamasatin ay majah ila akli syai'in mimma hurima alaihi fa'akala, yaitu dalam keadaan mudarat, lapar sangat, tak bisa tahan lagi. Kalau tak makan memang matilah, mati, tak ada lagi. Ghairu mutajanibin li itsmin, itu tidak makannya bukan karena dosa kemaksiatan, sengaja dah makan. Ada orang Islam posting sengaja makan babi, diposting untuk bikin konten aja, sedap jadi tak betul. Bima masih ghairu mutajanibin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim, maksudnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fi ibahati lahu bi khilafil ma'il itsmin ay mutalabbis bihi kaqati'it tariq wal baghi madalan fala yahidu lahu al-aqli. Jadi kalau umpamanya memang dah darurat betul, tak ada lagi yang bisa dimakan, yang ada hanyalah bangkai. Umpamanya contoh daruratnya kapan? Umpamanya ada orang di penjara, dia nak makan bakso dari mana? Siapa yang kasih? Penjara yang maha dahsyat, bukan yang penjara bisa main HP, bisa apa, santai, ber-AC mungkin kan. Penjara-penjara modern, penjara yang memang betul-betul luar biasa. Jadi kasih makan bangkai, memang tak ada lagi yang nak dimakan, apa lagi? Bahkan mohon maaf, umpamanya sampai dikasih babi umpamanya, ya dimakan. Aku kalau tak makan matilah, darurat. Mau pesan Gojek tak boleh, kan? Gojek antar makanan tak boleh, pun tak makan. Kalau memang betul-betul darurat, di dalam laparnya dia bisa binasa, boleh dia makan, tapi dengan catatan seperlunya. Kira-kira nyawa itu tak lepas dari badan. Ini janganlah, ini mumpung darurat, kata dia sampai lama gimana kau ni, betul sikit. Darurat tu hanya makan sekedar agar nyawa ni tak lepas dari badan, bukan dihantam ni sebanyak-banyak. Tidak kata mumpung boleh, betul sikit ya. Tidak, bukan jangan untuk kesempatan ini sekarang boleh, tidak. Ketika sudah makan, sudah bisa ini, berikutnya sudah tidak darurat lagi. Daruratnya itu hanya yang bisa istilahnya untuk dia bertahan hidup itu saja, lebihnya itu sudah tidak lagi. Paman itu Nabi Muhammad negara mutajabin fa innallaha ghafurur rahim. Negara mutajabin izmin ini ada juga darurat, tapi tidak boleh seperti dia merampok sampai membunuh orang, tak boleh. Itu tetap tidak boleh. Dia justru melakukan dosa. Apa ini namanya? Rimah, jinayah. Ya, tak boleh. Darurat aku nak cari makan, paksa aku bunuh orang. Iya, paksa bunuh orang. Nak makan, tidak gitu. Wallahu a'lam. Ayat berikutnya, ayat 4 surat Al-Maidah. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawari mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka
bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Itu makanan apa saja yang dihalalkan? Qul, jawab, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kalian yang bagus-bagus, yang halal-halal. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kalian ajar minal jawarih, yakni al-kawasib minal kilab wasyiba wa tayr, mukallibin min kallabtul kalba bitasdid arsaltuhu ala said. Dan boleh juga apa yang kalian ajarkan dari anjing-anjing ataupun hewan-hewan buruan ketika kalian melepaskan anjing itu untuk berburu. Mukallibin boleh dimakan. Jadi berburu bawa anjing yang sudah diajarkan, kemudian ada rusa, dilepas, kejar, ditangkap dia, itu rusanya boleh dimakan, halal, boleh. Mukallibina tu'allimunahunna, yang kalian ajarkan kepadanya, yaitu kepada anjing-anjing tadi ataupun selain anjing apa sajalah yang bisa diajarkan untuk berburu. Mimma 'allamtumullah, mimma 'allamakumullah, yaitu dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian dari adab-adabnya berburu. Masya Allah, berburu itu memang menjadi satu mata pencarian zaman dulu. Memang kalau anjing itu dia pandai untuk menangkap-nangkap gitu, memang pandai. Kalau kita berburu pakai kucing paling dapat tikus, tak dapat makan juga. Kalau anjing ini memang luar biasa, pandai dia, diajar pun pandai. Wa qulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari hewan-hewan yang anjing-anjing itu tangkap untuk kalian. Wa in qatalathu bi allam yakulna minhu, yaitu ketika anjing-anjing itu membunuh hewan buruan tersebut dan dia tidak memakannya. Jadi memang betul-betul dikejar dia kijang nih, dikejar dia pelanduk nih, dikejar, gigit di lehernya, mati. Tapi dia niatnya nangkapnya itu, giginya itu untuk tuannya, maka itu boleh dimakan. Tapi kalau ditangkap ada anjing ini, atau dinangkap pelanduk, atau pahanya dimakan dia, lehernya dimakan, ini ditangkap untuk dia sendiri, bukan untuk bosnya, tak boleh dimakan. Jadi istilahnya anjing ini dia ibarat peluru, ibarat anak panah yang dilepaskan ke hewan buruan, panah ngajak tuh, halal jadinya. Nah, anjing juga begitu. Bedanya anjing ini bisa lari, bisa belok ini, bisa loncat nih. Kalau anak panah tak bisa, lurus saja dia zut. Jadi di situ kayak aneh tapi tak aneh, ya macam kan. Jadi halal, boleh dimakan. Bukan, yang jelas anjing itu anjing yang diajarkan untuk berburu, dan ketika dia menangkap buruan itu atas suruhan tuannya, dan memang untuk tuannya dia nangkap tuh, dia bunuh, digigit, dia dibunuh dia hewan itu memang untuk tuannya, bukan untuk dia. Pandai dia, ketika dia mati sudah diam, dia diam, tahu ini bukan untuk aku lah, untuk bosnya datang tinggal ngambil. Nah, kalau dia memang nangkap untuk dia sendiri, memang nggak dimakan dia. Bi khilafi ghairi mu'allamah fala yahilu sayyiduha wa alamatuha an tastarsila idza ursilat wa tanzajira idza zujrat.
wa tumsika as-sayda wa la ta'kul minhu wa kullu ma yurafu bihi dhalika salatu marrat wa in akalna minhu falaysa mimma amsakna ala sahibihinna fala yahilu akluhu kama fil hadis as-sahihain wa fihi anna sayyid as-sahm idza arsala wa dzukira smullahi alaihi ka sayyidil mu'allam min al-jawari. Jadi kalau memang anjingnya bukan anjing yang diajarin, maka itu tidak halal. Contoh gak diajarin apa? Orang ini memang piara anjing, tapi dia tak ajarkan dia untuk berburu. Dia biar anjing. Tiba-tiba anjing ini mainlah ke hutan, ke semak, ada pelandu, dikejar dia, apa nggak makan, ya kan? Memang tak dimakan dia, dibiarin aja, dibunuhnya pelandu itu. Terus dibawa dia lah, dibawa ke rumah, cuma didiemin dia, jadi tak makan. Ini tak boleh dimakan karena anjing ini bukan kalbul mu'allam, anjing yang memang diajarkan untuk berburu. Kan contoh, kan ada kucing, bapak-bapak atau ibu-ibu kan ada yang melihara kucing. Kadang-kadang kan kucing ini ada yang bawa balik tikus kan, dimakan tidak, nyemak, ya kan? Tangkap dia tikus mana-mana, bawa dia balik, tahu-tahu ditaruh, dimakan tidak, tapi dibunuh dia, dibawa balik. Ini seperti inilah anjing yang tidak mu'allam, dia entah kemana, dia tangkap dia, pelandu atau apa, bawa dia balik, ditinggalin, dia pun tak nak makan. Ini hukumnya tidak halal karena bukan anjing spesialis diajarin untuk berburu. Dia cuma untuk jaga rumah. Kadang-kadang orang umpamanya lah, aku tak suruh, banyak umpamanya. Jadi begitu juga dengan orang yang berburu dengan anak panah. Syaratnya apa? Ketika melepaskan anak panah ini, dia harus membaca asma Allah. Pasnya ada rusun, Bismillahirrahmanirrahim, tap, pernah tumbang dia, mati, halal. Halal. Yang penting di waktu ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk berburu disarankan begitu. Harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepaskannya. Anjing itu tadi ketika melepaskan ada nama. Nampak hewan buruan kijang, ini anjing ini, Bismillahirrahmanirrahim, lepaskan. Bismillah, lapar, cap, tangkap ya. Baca harus Bismillah. Begitu juga dengan anak panah. Enak kayak berburu ya bang. Ya, kalau mancing bang selalu tak pakai apa, tarik aja, tak pakai sembelih pun. Nah, bangkai yang boleh dimakan diantaranya ikan. Ikan itu bangkai yang boleh dimakan. Yang kita makan itu apa bang? Bangkai ikan. Kira apa? Di pasar tuh beli apa pak? Bangkai ikan tenggiri. Kaget orang. Apa? Memang bangkai. Kapan kau sembelih? Ada tak? Jadi dua bangkai yang boleh dimakan di dalam syariat, hanya ada dua bangkai yang boleh dimakan. Nomor satu ikan, nomor dua belalang. Belalang tu, belalang mati, bangkai boleh dimakan. Sama seperti ikan. Jadi kita tu rahasia Allah lah. Kenapa ikan tak pakai sembelih? Rahasia Allah SWT. Kita ikut ayat. Cobalah umpamanya dulu, umpamanya macam kambing pun tak ada syariat menyembelih, kita ikut aja lah. Tetapi karena kambing itu ada syariat menyembelih, maka kita sembelih. Ikan tak ada syariat menyembelih, kita tak sembelih. Walaupun besar, ikan apa ni? Ikan gurau, bosan.
saya pernah ngawan aja, ngawan mancing tapi yang dapat kawan kan pulau setinggi gitu nih misalnya, tak pakai sembelih pun tak masalah, halal. Makanya kalau kadang-kadang orang nih macam nak ikan lele tu bukan disembelih, diketuk kepala dia tuh. Untung bukan ayam dibikinnya gitu. Kadang ada lembu memang dibikinnya gitu, lembu ketuk kepalanya biar mati. Haram. Wa ma'ala fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cepat hisabnya. Shadaqallahul azim. Masih 6 menit. Itu jam dia salah. Okay. Kita lanjut sikit lagi, tambah. A'udzubillah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinin ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hari ini aku halalkan kepada kalian yang baik-baik, yang bagus-bagus, wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanannya orang-orang ahli kitab, yaitu zabaihul yahud wan nasara, sembelihannya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani sembelihannya orang Islam boleh makan. Cuman sekarang yang menjadi masalah perbedaan pendapat ulama, Yahudi dan Nasrani yang mana? Nasrani yang mana nih? Jadi sebagian ulama mengatakan Yahudi yaitu orang yang memang Yahudi asli, Nasrani yang memang Nasrani asli yang punya jalur ke ahlul kitab yang dulu. Apalagi kalau orang yang baru-baru enggak masuk. Sebagian mengatakan demikian. Jadi apalagi orang-orang yang pemeluk baru gitu kan, dia tidak punya jalur kepada ahlu kitab yang dulu, maka itu ini pendapat ulama mengatakan kalau yang tidak asli Yahudi dan Nasrani, maka itu tidak termasuk yang sembelihannya boleh dimakan oleh orang Islam. Kalau yang asli boleh orang Islam makan. Kalau dia yang penganut baru tak masuk, tidak termasuk Yahudi atau Nasrani yang asli. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Makanan mereka halal untuk kalian, makanan kalian halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan orang-orang yang wanita-wanita yang sudah menikah, wal muhsanatu minal mu'minat, orang wanita-wanita yang sudah menikah dari orang-orang mukmin, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan orang-orang wanita dari ahli kitab yang telah menikah min qablikum, dari kalian, hilul lakum an tankihunna, maka halal bagi kalian untuk menikahi mereka. Orang Islam boleh menikahi wanita Yahudi asli,
Yahudi asli, Nasrani asli, boleh. Laki-lakinya Islam, dapat perempuan Yahudiyah, tapi yang asli, atau Nasrani yang asli, pendapat yang lebih hati-hati. Boleh. Dibalik tak boleh. Dibalik tak boleh. Orang Islamnya perempuan, yang Yahudinya asli tapi laki-laki tak boleh. Laki-laki saja yang Islam boleh dapat wanita Yahudi tapi Yahudi yang asli atau Nasrani. Kebalikannya tidak boleh. Idza ataitumuhunna ujurahunna, ketika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka, muhsinina ghairu musyabihin, yaitu dengan menikah, ya, bukan dengan zina, booking, bayar duit, zina haram. Kalau dinikahi boleh. Wala mutakhidhi akhdan minhum tusruna bizina bihinna, ataupun dengan sembunyi-sembunyi tapi dengan cara zina. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh, barang siapa yang kufur dengan iman atau murtad, maka sungguh dihapus amalnya. Amal selainnya dihapus semuanya. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.